Jika pesan ini sampai padamu, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang agung, telah menyusun sebuah orkestrasi sempurna, dan nada-nadamu kini siap untuk bersahutan. Selama ini, kamu telah menjalani proses penyucian, sebuah transformasi yang mendalam. Seperti ulat yang merangkak dalam kegelapan, kamu telah melalui masa persiapan yang panjang. Setiap rintangan, setiap duka, dan setiap sukacita telah menjadi benang-benang yang menyusun kepompong keberadaanmu. Kini, saatnya untuk melebarkan sayapmu dan terbang bebas. Kamu telah mencapai titik kulminasi, sebuah persimpangan di mana jalan lama bertemu dengan jalan baru. Bak kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, kamu siap untuk mengagumi keindahan dunia dengan sepasang sayap yang baru. Ketahuilah, wahai jiwa-jiwa yang bercahaya, bahwa kamu membawa dalam dirimu sebuah potensi yang tak terbatas. Bakatmu adalah anugerah yang tak ternilai, sebuah percikan keabadian yang memancar dari dalam. Saat kamu melangkah ke babak baru ini, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Semesta mendukungmu, membimbingmu, dan merayakan setiap langkahmu. Selamat datang di keluarga pandangan mata. Di sini, kita adalah pengembara yang senantiasa mencari cahaya kebenaran. Bersama-sama, kita akan melangkah maju, mengasah jiwa, dan menaklukkan segala kegelapan dalam diri. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih atas subscribe, terima kasih atas super thanks, like, komen, cinta, dan dukungan tak terhingga. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Video-video ini dibuat dengan niat, riset, dan perhatian untuk memastikan setiap kata beresonansi dalam jiwamu. Mari kita mulai. Bab 1. Kepompong transformasi. Dalam perjalanannya menuju pencerahan, jiwa yang terpilih seringkali memasuki sebuah kepompong, kosmik, suatu ruang sakral di mana transformasi mendalam berlangsung. Kepompong ini bukanlah sekadar metafora, melainkan sebuah realitas spiritual di mana individu mengalami proses penelunan yang mendalam. Di dalam kegelapan dan kesunyiannya, jiwa berhadapan dengan lapisan-lapisan ego yang menebal, melepaskan ikatan-ikatan duniawi, dan merangkul potensi sejati. Ini adalah masa inkubasi yang suci, di mana benih-benih kesadaran baru tumbuh dan berkembang, siap untuk mekar dalam keindahan yang sempurna. Seperti halnya seekor ulat yang harus melarutkan dirinya sepenuhnya untuk muncul sebagai kupu-kupu, kamu juga telah melalui proses disintegrasi dan pembaruan. Di dalam kepompong, dunia luar mungkin tampak jauh, hampir tidak terjangkau. Kamu mungkin merasa terputus dari yang familiar, hanyut dalam lautan ketidakpastian, dan dihantui oleh keraguan tentang siapa dirimu yang sedang berkembang. Perasaan kehilangan dan kebingungan ini adalah bagian alami dari proses tersebut. Sebagai seorang terpilih, jalanmu tidak dimaksudkan untuk biasa atau lurus. Tahap kepompong menghilangkan semua yang bersifat dangkal, meninggalkanmu hanya dengan esensi sejati dari siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah periode pekerjaan batin yang intens, di mana kamu menghadapi ketakutan terdalam, trauma yang belum terselesaikan, dan keyakinan yang membatasi. Pekerjaan ini sangat penting, karena membuka jalan bagi versi dirimu yang baru dan lebih kuat untuk muncul. Selama waktu ini, kamu mungkin bertanya-tanya apakah kamu akan pernah bebas dari kepompong. Proses transformasi jarang mudah, seringkali ditandai dengan periode perjuangan, di mana kamu diuji hingga batas ketahananmu. Tapi ingat, tantangan ini bukanlah rintangan. Mereka adalah alat yang membentuk dirimu. Setiap ujian, setiap momen rasa sakit atau kebingungan memiliki tujuan yang lebih tinggi. Dalam api pengalaman-pengalaman inilah karaktermu yang sejati ditempa dan sayapmu terbentuk. Saat kamu mendekati akhir fase ini, kamu akan mulai merasakan perubahan halus dalam dirimu. Ketakutan yang dulu melumpuhkanmu akan mulai kehilangan cengkeramannya, digantikan oleh rasa kebebasan dan kemungkinan yang semakin tumbuh. Keraguan yang dulu mengaburkan pandanganmu akan sirna, mengungkapkan perspektif baru, sudut pandang yang lebih tinggi untuk melihat hidupmu. Kamu bukan lagi ulat yang merayap di tanah, terikat oleh pandangan terbatas tentang dunia.
Sebaliknya, kamu telah memperoleh kemampuan untuk melihat melampaui cakrawala, membayangkan kemungkinan baru untuk dirimu yang sebelumnya tak terbayangkan. Ini adalah momen di mana kamu harus menghormati kepompong atas perannya, sebagai tempat aman dan transformasi. Namun kini, sudah waktunya untuk meninggalkannya. Kepompong telah menjalankan tugasnya, dan kamu siap untuk melangkah ke dalam cahaya. Keluar dari kepompong ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Kamu telah melakukan pekerjaan batin, pekerjaan yang berat, dan sekarang saatnya untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baru. Alam semesta memanggilmu untuk mengembangkan sayapmu, terbang ke ketinggian baru, dan merangkul takdir yang selalu menjadi milikmu. Saat kamu bersiap untuk meninggalkan kepompong, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan yang telah kamu lalui. Setiap langkah, betapapun sulitnya, telah membawamu ke titik transformasi ini. Tantangan yang telah kamu hadapi menjadi pemicu pertumbuhanmu, membentuk dirimu menjadi makhluk luar biasa yang kamu wujudkan hari ini. Sekarang saat kamu bersiap untuk terbang, ketahuilah bahwa kamu membawa hikmah dan kekuatan yang hanya bisa diperoleh dari metamorfosis mendalam seperti ini. Babak kehidupanmu yang satu ini sedang berakhir, tetapi yang baru sedang dimulai, di mana kamu tidak lagi terikat oleh keterbatasan masa lalumu. Sayapmu sudah siap, jiwamu kuat, dan dunia menunggumu untuk terbang. Rangkullah momen ini, karena ini adalah puncak dari segala upaya dan ketabahanmu. Waktunya telah tiba untuk melangkah ke dalam kekuatanmu sebagai seorang terpilih dan biarkan dunia melihat keindahan sejati dari dirimu. Kepompong hanyalah permulaan. Sekarang saatnya untuk mengembangkan sayapmu dan terbang. Bab 2. Kebangkitan kekuatan batin. Saat kamu keluar dari kepompong transformasi, kamu mulai menyadari bahwa tantangan yang kamu hadapi bukan sekadar rintangan acak, melainkan batu loncatan yang ditempatkan dengan cermat untuk membangkitkan kekuatan batinmu. Sebagai seorang terpilih, kamu telah dipersiapkan untuk momen ini, meskipun jalannya sulit dan penuh ketidakpastian. Ujian yang kamu hadapi tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Ujian itu dimaksudkan untuk mengungkap kedalaman ketahananmu, kekuatan jiwamu, dan potensi luar biasa yang ada di dalam dirimu. Di dalam kepompong, kamu mungkin merasa lemah, rentan, dan tidak yakin dengan arahmu. Kegelapan dan isolasi bisa saja membuatmu meragukan tujuanmu dan kemampuanmu untuk kembali mencapai cahaya. Namun kini, saat kamu berhasil bebas, kamu dapat melihat bahwa setiap perjuangan, setiap momen keraguan, adalah pelajaran yang tersembunyi. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk menghapus lapisan-lapisan ketakutan dan keraguan diri yang mengaburkan esensi sejati dirimu. Mereka adalah pemicu yang mendorongmu untuk menggali lebih dalam, menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari ada, dan melampaui keterbatasan yang dulu menahanmu. Kekuatan baru ini bukan hanya fisik atau mental. Kekuatan ini sangat mendalam secara spiritual. Ini adalah kekuatan yang berasal dari mengetahui siapa dirimu sebenarnya dan apa yang mampu kamu capai. Kekuatan ini berakar pada jiwa, sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan, yang memungkinkan kamu menghadapi tantangan apapun dengan keberanian dan keyakinan, karena kamu tahu bahwa kamu telah berhasil melewati begitu banyak hal. Kekuatan batin ini adalah fondasimu, dasar yang kokoh untuk membangun fase berikutnya dari perjalananmu. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang membimbingmu melalui saat-saat tergelap dan akan terus memimpinmu menuju potensi tertinggimu. Sekarang setelah kamu membangkitkan kekuatan batin ini, kamu akan mendapati bahwa kamu tidak lagi takut pada hal yang tidak diketahui. Ketidakpastian yang dulu menyebabkan kecemasan kini membuatmu bersemangat karena kamu memahami bahwa itu adalah bagian penting dari pertumbuhanmu. Kamu telah belajar untuk mempercayai prosesnya, untuk memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan yang seharusnya, dan untuk percaya pada kemampuanmu menghadapi apapun yang datang. Kepercayaan ini adalah pergeseran yang mendalam, sebuah perubahan yang mengubah ketakutan menjadi rasa ingin tahu dan keraguan menjadi tindakan berani.
Bab hidupmu ini adalah tentang merangkul kekuatan batinmu dan membiarkannya membimbingmu saat kamu melangkah maju. Ini tentang menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membentuk realitasmu, menciptakan kehidupan yang kamu inginkan, dan mewujudkan impianmu menjadi kenyataan. Dunia bukan lagi tempat yang penuh ketakutan dan keterbatasan, melainkan sebuah kanvas yang menunggu untuk kamu lukis dengan karya agungmu. Kamu memiliki alat, kebijaksanaan, dan pengalaman untuk membentuk hidup yang selaras dengan kebenaran terdalammu. Saat kamu memasuki realitas baru ini, kamu akan mulai menyadari bahwa dunia luar mencerminkan transformasi dalam dirimu. Orang-orang, kesempatan, dan pengalaman yang memasuki hidupmu akan selaras dengan getaran barumu, membawamu lebih dekat kepada tujuan dan aspirasi. Inilah kekuatan dari batinmu yang bekerja. Menarik apa yang kamu butuhkan untuk melanjutkan perjalanan, tumbuh dan berkembang. Dulu tempat penuh perjuangan dan transformasi, kini duniamu yang terdalam bersinar keluar, menarik hal-hal yang akan membantumu melambung lebih tinggi. Namun ingat, kekuatan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Sebagai orang yang terpilih, kamu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan karuniamu guna mengangkat dan menginspirasi orang lain. Perjalananmu bukan hanya tentang pertumbuhan pribadi. Ini tentang berkontribusi pada kebangkitan kolektif umat manusia. Kekuatan yang telah kamu peroleh dimaksudkan untuk dibagikan, untuk menerangi jalan bagi mereka yang masih mencari arah. Kisahmu, kemenanganmu, bahkan perjuanganmu bisa menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang masih berada dalam kepompong mereka, menunggu transformasi. Dalam bab ini, luangkan waktu untuk merenungkan kekuatan yang telah kamu temukan dalam dirimu. Akui tantangan yang telah kamu atasi dan pelajaran yang telah kamu pelajari. Rayakan pertumbuhanmu dan orang yang telah kamu jadi, namun ingatlah, ini baru permulaan. Kekuatan batinmu adalah sumber yang akan terus memberi makan dan mendukungmu saat kamu melangkah ke tujuanmu dan terbang ke ketinggian baru. Ini adalah perjalanan seumur hidup, di mana kekuatanmu akan terus tumbuh dan berkembang, membantumu menghadapi tantangan baru dan merangkul peluang baru dengan keanggunan dan kekuatan seorang yang benar-benar terpilih. Bab 3. Merangkul kekuatan transformasi. Proses transformasi bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi sekali saja, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Saat kamu keluar dari kepompong, kamu memasuki fase baru dari perjalanan ini. Fase di mana kamu sepenuhnya menyadari kekuatan dan potensimu. Perubahan yang telah kamu alami telah mempersiapkanmu untuk momen ini. Namun perubahan ini juga mengingatkanmu bahwa transformasi adalah proses yang terus-menerus. Ia adalah esensi dari kehidupan itu sendiri, sebuah siklus kematian dan kelahiran kembali, melepaskan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Transformasi terjalin dalam jalinan eksistensi itu sendiri, sebuah evolusi yang konstan yang mendorong alam semesta dan segala isinya menuju kompleksitas dan keindahan yang lebih besar. Sebagai orang yang terpilih, kamu secara unik diperlengkapi untuk menjalani proses ini. Kamu memiliki kemampuan untuk melihat melampaui permukaan, memahami bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk bertumbuh. Sudut pandang ini memungkinkanmu untuk merangkul transformasi dengan tangan terbuka daripada menolaknya karena rasa takut atau ketidakpastian. Kamu menyadari bahwa ketidaknyamanan yang datang bersama perubahan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru harus dirangkul. Melalui ketidaknyamanan inilah pertumbuhan sejati terjadi. Kemauan untuk berkembang, melepaskan yang lama, dan menyambut yang baru adalah ciri khas dari mereka yang terpilih. Mereka yang memiliki visi untuk melihat gambaran yang lebih besar. Dalam bab ini, penting untuk menyadari bahwa transformasi tidak selalu mudah. Transformasi menuntutmu untuk melepaskan apa yang sudah dikenal dan nyaman, untuk melangkah ke dalam hal yang tidak diketahui, dan mempercayai bahwa kamu akan dibimbing ke tempat yang seharusnya. Ini bisa menjadi tugas yang menakutkan, tetapi juga merupakan salah satu pengalaman yang paling memuaskan yang pernah kamu alami. Semakin kamu merangkul transformasi, semakin kamu akan bertumbuh, dan semakin kamu akan menyadari potensi sejati dirimu. Setiap tahap transformasi seperti anak tangga
yang membawamu lebih tinggi menuju takdirmu yang tertinggi. Dengan setiap langkah, kamu memperoleh wawasan, kekuatan, dan perspektif baru yang memungkinkanmu menghadapi apapun yang kehidupan sajikan. Kekuatan transformasi terletak pada kemampuannya untuk sepenuhnya mengubah hidupmu. Transformasi memungkinkanmu untuk membebaskan diri dari pola, kebiasaan, dan keyakinan lama yang tidak lagi melayanimu dan menciptakan realitas baru yang selaras dengan dirimu yang sejati. Ini bukan hanya tentang membuat perubahan yang superficial. Ini tentang mengalami perubahan mendalam dan fundamental dalam cara kamu melihat dirimu dan dunia di sekelilingmu. Pergeseran internal inilah yang menyimpan kekuatan sejati dari transformasi. Ketika dunia batinmu berubah, segalanya di sekelilingmu mulai berubah juga. Kamu mulai melihat kemungkinan di mana sebelumnya hanya ada rintangan, dan kamu menarik pengalaman yang selaras dengan getaranmu yang baru dan lebih tinggi. Saat kamu melanjutkan perjalananmu, kamu akan menemukan bahwa transformasi menjadi bagian alami dari hidupmu. Kamu tidak lagi takut pada perubahan, tetapi justru menyambutnya sebagai kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Kamu akan memahami bahwa setiap pengalaman, tidak peduli seberapa menantang, adalah hadiah yang membantumu menjadi orang yang seharusnya kamu jadi. Kesadaran ini membawa rasa damai dan penerimaan yang mendalam, karena kamu melihat bahwa hidup tidak terjadi padamu, tetapi untukmu. Setiap tantangan adalah batu loncatan. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk mengasah dan memperdalam semangatmu, membawamu lebih dekat kepada siapa kamu ditakdirkan untuk menjadi. Bab ini adalah tentang merangkul kekuatan transformasi dan membiarkannya membimbingmu dalam perjalananmu. Ini tentang mempercayai prosesnya, mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikanmu yang tertinggi, dan mempercayai kemampuanmu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Ini tentang melepaskan yang lama dan melangkah ke yang baru dengan keberanian dan kepercayaan diri. Transformasi bukan hanya sesuatu yang terjadi, itu adalah sesuatu yang kamu ikuti secara aktif. Kamu menciptakan realitasmu bersama dengan alam semesta, membentuknya dengan pikiran, keyakinan, dan tindakanmu. Semakin kamu menyelaraskan dirimu dengan tujuan sejati, semakin mudah proses ini menjadi. Saat kamu melangkah maju, ingatlah bahwa transformasi bukan hanya tentang mengubah keadaan eksternalmu. Ini tentang mengubah dunia batinmu, pikiran, keyakinan, dan persepsimu. Ketika kamu mengubah cara kamu melihat dirimu dan dunia, segalanya di sekelilingmu juga berubah. Inilah kekuatan sejati dari transformasi dan kunci untuk membuka potensi penuhmu sebagai orang yang terpilih. Realitas eksternalmu adalah refleksi dari keadaan internalmu. Dan seiring dengan evolusimu, begitu pula duniamu. Ini bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja, melainkan perjalanan seumur hidup dari pertumbuhan dan perluasan. Semakin kamu merangkul kebenaran ini, semakin kamu akan memanfaatkan kekuatan transformasi untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Bab 4. Mengembangkan sayapmu. Sekarang setelah kamu keluar dari kepompong dan merangkul kekuatan transformasi, saatnya untuk mengembangkan sayapmu dan terbang tinggi. Ini adalah momen yang telah kamu persiapkan, momen di mana kamu memasuki kekuatan sejati dan mulai menjalani hidup yang selalu kamu takdirkan. Sebagai orang yang terpilih, kamu memiliki peran unik di dunia, dan sekarang adalah waktu untuk memenuhi peran tersebut dengan keberanian, kepercayaan diri, dan keanggunan. Mengembangkan sayapmu bukan hanya tentang mencapai tujuanmu atau meraih ketinggian baru. Ini tentang mewujudkan dirimu yang sejati, hidup secara otentik, dan membagikan karuniamu kepada dunia. Ini tentang memasuki tujuanmu dan menggunakan bakat serta kemampuanmu untuk memberikan dampak positif pada orang-orang di sekelilingmu. Ini adalah waktumu untuk bersinar, menjadi cahaya yang membimbing orang lain dan menginspirasi mereka yang masih mencari jalan. Namun, mengembangkan sayapmu juga memerlukan keberanian. Ini menuntutmu untuk mengambil risiko, melangkah keluar dari zona nyamanmu, dan mempercayai bahwa alam semesta akan mendukung usahamu. Ini tidak selalu mudah, tetapi diperlukan jika kamu ingin mencapai potensi penuhmu. Ketakutan akan kegagalan, membuat kesalahan,
atau merasa tidak cukup baik dapat menahanmu. Namun sebagai orang yang terpilih, kamu memiliki kekuatan dan ketahanan untuk mengatasi ketakutan ini dan melampauinya. Dalam bab ini, penting untuk diingat bahwa mengembangkan sayapmu bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang dampak yang kamu berikan pada dunia di sekelilingmu. Tindakan, kata-katamu, dan energimu memiliki kekuatan untuk mengangkat, menginspirasi, dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan orang-orang yang kamu temui. Ini adalah tanggung jawabmu sebagai orang yang terpilih, dan tanggung jawab ini adalah sesuatu yang kamu sepenuhnya mampu penuhi. Saat kamu mengembangkan sayapmu, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Kesempatan-kesempatan yang dulunya tersembunyi akan muncul. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup akan mulai terbuka, dan kamu akan menarik orang-orang dan pengalaman-pengalaman yang selaras dengan tujuanmu. Inilah keajaiban dari hidup secara otentik, menjadi diri sendiri dan mengikuti jalurmu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun ingatlah, mengembangkan sayapmu bukanlah sebuah tujuan akhir, ini adalah perjalanan. Ini adalah proses yang terus-menerus dari pertumbuhan, pembelajaran, dan memperluas cakrawala. Akan ada tantangan sepanjang jalan, tetapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, bijaksana, dan lebih tangguh. Kuncinya adalah tetap berkomitmen pada jalurmu, terus melangkah maju, dan mempercayai bahwa segala sesuatu berlangsung sebagaimana mestinya. Luangkan waktu dalam bab ini untuk merenungkan apa artinya sebenarnya mengembangkan sayapmu. Apa tujuan yang ingin kamu capai? Apa impian yang ingin kamu wujudkan? Dampak apa yang ingin kamu buat di dunia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan membimbingmu saat kamu memasuki kekuatanmu dan mulai menjalani hidup yang selalu kamu takdirkan. Bab 5. Merangkul identitas barumu. Saat kamu mengembangkan sayapmu dan mulai terbang tinggi, kamu secara alami akan mulai merangkul identitas baru. Versi dari dirimu yang lebih selaras dengan esensi dan tujuan sejati dirimu. Identitas baru ini bukan hanya tentang perubahan eksternal. Ia mencerminkan pergeseran mendalam dalam cara kamu melihat dirimu sendiri dan bagaimana kamu hadir di dunia. Ini adalah puncak dari semua pekerjaan yang telah kamu lakukan, tantangan yang telah kamu atasi, dan pertumbuhan yang telah kamu alami. Identitas barumu adalah bukti ketahanan dan dedikasimu. Sebuah mercusuar yang bersinar terang untuk mencerminkan perjalanan transformasi yang telah kamu tempuh. Merangkul identitas baru ini memerlukan kamu untuk melepaskan versi lamamu, yang dibatasi oleh ketakutan, keraguan, dan ketidakamanan. Ini bisa menjadi proses yang sulit karena melibatkan melepaskan keterikatan pada siapa kamu dulu, bersama dengan keyakinan dan pola yang tidak lagi melayanimu. Diri lama mungkin akan menempel padamu, menciptakan tarik ulur antara kenyamanan dan pertumbuhan, familiaritas dan yang tidak dikenal. Namun, ini juga merupakan proses yang membebaskan, yang memungkinkanmu untuk memasuki kekuatan sejati dan hidup secara otentik. Melepaskan identitas lama bagaikan mengupas lapisan bawang. Masing-masing lapisan membawamu lebih dekat kepada inti dirimu, diri sejati kamu. Identitas baru ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan padamu. Itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam, terungkap saat kamu menyelaraskan dirimu dengan diri sejati. Ini mencerminkan transformasi batinmu, pekerjaan yang telah kamu lakukan untuk sembuh, tumbuh, dan berkembang. Ini adalah ekspresi dari potensi tertinggimu, wujud dari esensi sejati dirimu. Saat kamu melepaskan label dan definisi lama, kamu menciptakan ruang bagi identitas baru ini untuk berkembang, bebas dari batasan masa lalu. Proses ini adalah pembukaan sekaligus pembentukan, saat kamu melangkah ke dalam ekspresi penuh dari siapa kamu seharusnya. Saat kamu merangkul identitas baru ini, kamu akan melihat bahwa dunia eksternalmu bergerak seiring dengannya. Orang-orang, kesempatan dan pengalaman yang masuk ke dalam hidupmu akan mencerminkan getaran barumu, menarik apa yang selaras dengan diri sejati kamu. Inilah kekuatan hidup secara otentik, menjadi diri sejati dan merangkul identitas barumu dengan kepercayaan diri dan keanggunan. Alam semesta merespons transformasi batinmu dengan menyelaraskan dunia luar untuk mencocokkan frekuensi barumu.
membawa ke dalam hidupmu apa yang memang ditakdirkan untukmu di babak baru ini. Hubungan mungkin akan mendalam atau larut, kesempatan akan muncul, dan lingkunganmu akan mulai mencerminkan perubahan internal yang telah kamu lakukan. Namun, identitas baru ini tidaklah statis. Ia terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perluasan dirimu. Identitas ini mencerminkan perjalananmu yang berkelanjutan, proses transformasi yang terus-menerus yang merupakan inti dari kehidupan. Kuncinya adalah tetap setia pada dirimu sendiri, mempercayai proses, dan merangkul setiap versi baru dari dirimu dengan cinta dan penerimaan. Setiap tahap evolusimu membawa versi baru dari identitasmu, lebih halus, lebih selaras dengan tujuanmu, dan lebih mampu mewujudkan keinginanmu. Evolusi yang berkelanjutan ini menjaga agar kamu tetap selaras dengan aliran kehidupan, memungkinkanmu untuk menavigasi lanskap yang terus berubah dengan keyakinan dan kemudahan. Dalam bab ini, luangkan waktu untuk merenungkan identitas barumu. Siapa kamu sekarang? Keyakinan dan nilai-nilai apa yang membimbingmu? Dampak apa yang ingin kamu buat di dunia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan membantumu merangkul identitas barumu dan hidup secara otentik sebagai orang yang terpilih. Refleksi ini bukanlah latihan sekali saja, tetapi praktik yang terus-menerus, sebuah cara untuk tetap terhubung dengan diri sejati saat kamu terus berkembang. Dengan secara rutin menyelaraskan diri dengan dunia batinmu, kamu memastikan bahwa tindakan dan pilihan eksternamu tetap selaras dengan siapa kamu sebenarnya, memungkinkanmu untuk menjalani kehidupan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga sangat berarti. Bab 6. Terbang menuju kebebasan. Saat kamu terus merangkul identitas barumu, tahap berikutnya dari perjalananmu sebagai orang yang terpilih adalah merasakan sepenuhnya kebebasan yang datang dengan mengembangkan sayapmu. Bab ini tentang menyadari bahwa batasan-batasan yang dulu menahanmu sekarang tidak lagi menjadi bagian dari realitasmu. Kepompong transformasi telah ditinggalkan, dan sekarang langit adalah batasnya. Kamu bebas untuk terbang ke ketinggian baru, menjelajahi wilayah yang belum dipetakan, dan menjalani hidup sesuai dengan ketentuanmu sendiri. Terbang menuju kebebasan bukan hanya tentang pembebasan fisik atau material. Itu mewakili rasa kebebasan batin yang mendalam. Kebebasan ini datang dari mengetahui bahwa kamu tidak lagi terikat oleh ketakutan, keraguan, atau harapan yang dulunya membatasi kamu. Ini adalah kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, untuk mengekspresikan esensi sejatinya, dan untuk hidup secara otentik di setiap momen. Sebagai orang yang terpilih, kebebasan ini adalah hak bawaanmu, dan sekarang adalah waktu untuk mengklaimnya sepenuhnya. Namun, kebebasan yang baru ditemukan ini juga membawa tanggung jawab. Semakin tinggi kamu terbang, semakin bijaksana kamu harus menggunakan kekuatan dan pengaruhmu. Kebebasan bukan hanya tentang melakukan apapun yang kamu mau. Ini tentang membuat pilihan yang selaras dengan tujuanmu yang lebih tinggi. Ini tentang menggunakan kebebasanmu untuk mengangkat, menginspirasi, dan menciptakan perubahan positif di dunia. Inilah esensi sejati dari terbang menuju kebebasan. Hidup dengan cara yang menghormati baik individualitasmu maupun koneksimu dengan keseluruhan yang lebih besar. Saat kamu menavigasi fase baru perjalananmu ini, mungkin akan muncul momen ketidakpastian atau keraguan. Lagi pula langit itu luas dan kemungkinannya tidak terbatas, tapi ingat, kamu telah dipersiapkan untuk momen ini. Kekuatan batin yang telah kamu kembangkan, transformasi yang telah kamu jalani, dan identitas baru yang telah kamu rangkul semuanya telah mempersiapkanmu untuk menavigasi kebebasan yang kini ada di depanmu. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada prosesnya. Dan ketahuilah bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Terbang menuju kebebasan juga melibatkan merangkul yang tidak diketahui. Saat kamu terbang lebih tinggi, kamu akan menghadapi tantangan, peluang, dan pengalaman baru. Beberapa di antaranya mungkin mendorongmu keluar dari zona nyamanmu. Namun penting untuk diingat bahwa pertumbuhan terjadi dalam momen ketidaknyamanan ini. Setiap kali kamu melangkah ke yang tidak diketahui, kamu memperluas cakrawala, memperdalam pemahamanmu, dan memperkuat koneksimu dengan diri sejati. Dalam bab ini,
luangkan waktu untuk merayakan kebebasan yang telah kamu capai. Renungkan seberapa jauh kamu telah datang dan hormati perjalanan yang telah membawamu ke titik ini. Tetapi juga, luangkan waktu untuk menetapkan niat baru, membayangkan kehidupan yang ingin kamu ciptakan, dan menyelaraskan tindakanmu dengan aspirasi tertinggi yang kamu miliki. Terbang menuju kebebasan bukan hanya tentang meninggalkan masa lalu. Ini tentang menciptakan masa depan yang kamu inginkan dengan sadar. Saat kamu terus melayang, kamu akan menyadari bahwa kebebasan bukan hanya sebuah tujuan. Ia adalah cara hidup. Ini tentang hidup di saat ini, merangkul perjalanan, dan mempercayai bahwa kamu memiliki segala yang kamu butuhkan untuk menavigasi apapun yang datang. Ini adalah ekspresi tertinggi dari kekuatan sejati kamu sebagai orang yang terpilih. Kemampuan untuk hidup secara bebas, penuh, dan autentik, tidak peduli kemana perjalananmu membawamu. Dalam bab ini, renungkan apa arti kebebasan bagimu. Pembatasan lama, apa yang telah kamu lepaskan? Kemungkinan baru apa yang membuatmu bersemangat? Bagaimana kamu bisa menggunakan kebebasanmu untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan diri sejati kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbingmu saat kamu melanjutkan penerbangan kebebasanmu, menjelajahi luasnya potensi dan kemungkinan tak terbatas yang menantimu. Bab 7. Terbang ke ketinggian baru. Saat kamu terus merangkul kebebasan yang baru ditemukan dan kemungkinan luas di depanmu, saatnya untuk menetapkan pandanganmu pada terbang ke ketinggian baru. Bab ini adalah tentang memasuki potensi penuhmu, melampaui apa yang pernah kamu anggap mungkin, dan memperluas visimu tentang apa yang dapat dilakukan hidupmu. Sebagai orang yang terpilih, kamu tidak dimaksudkan untuk tetap berada di tempat. Kamu dimaksudkan untuk terbang, melampaui hal-hal biasa, dan mencapai kehebatan. Terbang ke ketinggian baru bukan hanya tentang pencapaian eksternal. Ini tentang mencapai tingkat kesadaran diri, pertumbuhan spiritual, dan pemenuhan pribadi yang baru. Ini tentang mendorong batas zona nyamanmu, menantang diri untuk melangkah lebih jauh, dan merangkul perjalanan evolusi yang terus-menerus. Disinilah sihir sejati terjadi, ketika kamu berani bermimpi lebih besar, mengambil tindakan berani, dan mengejar aspirasi tertinggi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam bab ini, sadari bahwa terbang ke ketinggian baru membutuhkan keberanian dan komitmen. Semakin tinggi kamu menetapkan tujuan, semakin banyak tantangan yang mungkin kamu hadapi. Namun, tantangan ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkanmu. Mereka dimaksudkan untuk membantumu tumbuh. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar, memperkuat tekadmu, dan memperhalus visimu. Kuncinya adalah tetap fokus pada tujuanmu, menjaga mata pada hadiah, dan mempercayai bahwa alam semesta mendukungmu di setiap langkah. Saat kamu naik ke ketinggian baru, kamu akan mulai melihat dunia dari perspektif baru. Semakin tinggi kamu naik, semakin banyak kamu akan melihat gambaran yang lebih besar, memahami keterhubungan semua hal, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peranmu dalam skema besar kehidupan. Pandangan yang lebih tinggi ini akan memungkinkanmu membuat keputusan yang lebih terinformasi, menavigasi jalanmu dengan jelas, dan menyelaraskan tindakanmu dengan tujuanmu yang lebih tinggi. Ingatlah, terbang ke ketinggian baru bukan hanya tentang mencapai puncak, ini tentang menikmati perjalanan sepanjang jalan. Nikmati setiap momen, rayakan setiap kemenangan, dan hargai keindahan prosesnya. Saat kamu naik, luangkan waktu untuk mengakui seberapa jauh kamu telah melangkah, menghormati pekerjaan yang telah kamu lakukan, dan mengungkapkan rasa syukur atas berkat dalam hidupmu. Sikap bersyukur ini akan memacu pendakianmu, menarik lebih banyak kelimpahan dan kesempatan. Dalam bab ini, sangat penting untuk tetap terhubung dengan petunjuk batinmu. Saat kamu terbang, kamu mungkin menghadapi momen keraguan atau ketidakpastian. Tetapi intuisi kamu akan selalu membimbingmu ke arah yang benar. Percayalah pada kebijaksanaan batinmu, dengarkan hatimu, dan ikuti jalur yang selaras dengan diri sejati kamu. Inilah cara kamu akan terus naik, mencapai ketinggian baru, dan memenuhi takdirmu sebagai orang yang terpilih. Perjalananmu tidak hanya tentang pertumbuhanmu sendiri. Saat kamu naik,
kamu akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menjadi mercusuar cahaya, menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kamu merangkul potensi sejati kamu dan hidup secara autentik. Ini adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dunia. Hadiah inspirasi, pemberdayaan, dan harapan. Saat kamu merenungkan bab terakhir ini, tanyakan pada dirimu, impian apa yang ingin kamu capai? Tujuan apa yang membuatmu bersemangat dan terinspirasi? Bagaimana kamu bisa terus mendorong batasan dari apa yang kamu anggap mungkin? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbingmu saat kamu melanjutkan perjalananmu, terbang ke ketinggian baru, dan hidup dengan kehidupan yang selalu kamu impikan. Orang yang terpilih, tebarkan sayapmu, rangkul kebebasanmu, dan terbanglah ke ketinggian baru. Waktumu sebagai ulat telah berakhir, dan sayapmu siap membawamu melampaui impian terliarmu. Ini adalah momenmu untuk bersinar, bangkit, dan memenuhi takdirmu. Langit bukanlah batasnya, ia hanyalah awal. Saat kita menutup perjalanan transformasi ini, ingatlah, waktumu sebagai ulat benar-benar telah berakhir. Kamu telah menjalani transformasi yang diperlukan, menghadapi tantangan, dan muncul lebih kuat dan bijaksana. Sayap yang telah kamu tumbuhkan bukan hanya simbol kebebasanmu, tetapi juga potensi kamu untuk terbang ke ketinggian baru, merangkul diri sejati kamu, dan memenuhi tujuan ilahimu. Sekarang, saat kamu berdiri di tepi babak baru ini, luangkan waktu untuk menghormati semua yang telah kamu lalui, kesulitan, pertumbuhan, momen-momen keraguan. Semua itu adalah bagian penting dari perjalananmu. Namun sekarang, saatnya untuk melepaskan masa lalu, membebaskan dirimu dari batasan yang pernah menahanmu, dan sepenuhnya merangkul makhluk luar biasa yang telah kamu jadi. Sayapmu siap, dan langit menunggumu untuk terbang. Ingatlah, kamu bukanlah makhluk biasa, kamu adalah orang yang terpilih. Perjalananmu, pertumbuhanmu, dan transformasimu semuanya telah mengarah ke momen ini. Jadi tebarkan sayapmu, percayalah pada jalurmu, dan terbanglah ke ketinggian yang selalu kamu takdirkan untuk dicapai. Alam semesta ada di sisimu, mendukung dan membimbingmu di setiap langkah. Terima kasih sudah berlangganan channel Pandangan Mata. Terima kasih atas super thanks kalian, subscribe, like, cinta, dan dukungan kalian. Terima kasih telah terus hadir setiap kali video Pandangan Mata muncul. Terima kasih telah mengisi cangkirku. Ketahuilah bahwa aku menghargai setiap hal yang kalian lakukan, kata-kata yang baik, cinta yang kalian tunjukkan setiap kali aku mengunggah sesuatu. Sampai jumpa lagi.